Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen, yaitu Bapak Adi Mursalin, SEMM. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan video ujian tengah semester saya dengan tepat waktu. Perkenalkan, nama saya Irma Septiana, NIM 12016087 dari kelas 3C Prodi Akuntansi Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan aktivitas saya setelah menghadiri kuliah di Zoom sebanyak 7 kali pertemuan. Alasan saya menghadiri pertemuan-pertemuan tersebut ialah untuk menghadiri mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen serta mencari ilmu, menambah pengetahuan, menambah wawasan, dan ingin menjadi pribadi yang berkarakter. Selanjutnya, saya juga sudah membaca RPS Islamic Marketing dan Manajemen yang telah Bapak berikan di grup WhatsApp. Secara singkat, mata kuliah ini memiliki materi pembelajaran sebanyak 16 materi atau selama 1 semester di ruang Zoom. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan, teknik, dan aplikasi yang komprehensif mengenai manajemen dan pemasaran Islam. Adapun bentuk tugas yang diberikan ialah berbentuk video recording mengenai pemaparan ringkasan materi yang telah dipelajari. Alhamdulillah, saya telah melakukan video record materi perkuliahan dengan waktu yang telah ditentukan. Adapun materi yang telah saya rekod, yang pertama, menjelaskan konsep manajemen pemasaran Islam. Konsep manajemen pemasaran Islam adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan values dari satu inisiator kepada stakeholders dalam keseluruhan prosesnya, sesuai dengan akad serta prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, pada pertemuan kedua, yaitu mampu memahami dan menerapkan maqasid syariah dalam perdagangan dan pemasaran. Maqasid syariah adalah tujuan Allah menetapkan hukum-hukum untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, sekaligus juga menghindari berbagai kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian pada pertemuan ketiga ialah menjelaskan peran pemasaran dalam Islam. Peran pemasaran dalam Islam sebenarnya tidak jauh berbeda dengan peran pemasaran pada umumnya. Yang membedakannya hanyalah prinsip Islam dan tujuan akan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam pemasaran Islam. Pentingnya pasaran sebagai terjadinya jual beli hukum, maksudnya terjadi jual beli bukan hanya dilihat dari fungsinya secara fisik, melainkan perlu memperhatikan aturan dan norma yang berlaku. Selanjutnya pada pertemuan keempat yaitu mampu melakukan pengembangan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam. Perencanaan pemasaran merupakan perumusan usaha yang akan dilakukan dalam bidang pemasaran dengan menggunakan sumber daya yang ada dalam suatu perusahaan guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu, serta pada waktu yang telah ditentukan. Dalam Islam, rencana pemasaran sangat penting untuk dilakukan karena merupakan suatu proses melihat jauh ke depan dalam rangka antisipasi dan perubahan ke arah yang lebih baik.
mencari solusi yang tepat, mengoptimalkan manfaat pembangunan secara pasti, serta mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian pada pertemuan kelima yaitu materi tentang mampu melakukan tabayun dalam mengenal lingkungan bisnis Islam. Tabayun artinya mencari kejelasan tentang sesuatu masalah hingga jelas dan benar keadaannya. Secara istilah adalah meneliti dan menyeleksi berita, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan masalah, baik dalam hal hukum, kebijakan dan sebagainya, hingga jelas dan benar permasalahannya. Tabayun sangat penting untuk ditanamkan karena kita menerima sebuah informasi harus mencari kebenarannya terlebih dahulu agar tidak menimbulkan fitnah dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya pada pertemuan ke-6 yaitu tentang riset pemasaran Islam. Riset adalah penelitian berasal dari kata re dan shed, mencari sesuatu yang baru menjadi hakikat dari kata riset. Bagaimana kita mencari sesuatu yang baru, mencari sesuatu di belakang kejadian, fenomena, atau mencari penyelesaian masalah lewat riset atau penelitian. Menurut Malhotra dalam American Marketing Association atau AMA mengatakan bahwa riset pemasaran adalah identifikasi, pengumpulan, analisis, dan penyebaran atau pembagian informasi yang sistematis dan objektif untuk meningkatkan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan identifikasi dan solusi masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan dalam pemasaran. Yang terakhir yaitu materi mengenai membangun nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan dalam Islam. Pelanggan didefinisikan oleh Gaspard dalam beberapa definisi yaitu pelanggan adalah orang yang tidak tergantung kepada kita, tetapi kita tergantung padanya. Menurut Butch dan Gostein tahun 1996, nilai pelanggan adalah ikatan emosional yang terjalin antara pelanggan dan produsen setelah pelanggan menggunakan produk atau jasa yang dihasilkan pemasok tersebut dan mendapati bahwa produk yang bersangkutan memberikan nilai tambah. Menurut Woodruff tahun 1997, nilai pelanggan adalah pilihan yang dirasakan pelanggan dan evaluasi terhadap atribut produk dan jasa, kinerja atribut dan konsekuensi yang timbul dari penggunaan produk untuk mencapai tujuan dan maksud konsumen ketika menggunakan produk. Kemudian, pada saat diskusi di kelas Zoom, saya telah menjawab beberapa pertanyaan, di antaranya yaitu pada pertemuan pertama, saya menjawab tentang surah Al-Jumu'ah ayat 10. Pada pertemuan kedua, saya menjawab tentang konsep dasar perdagangan Islam. Dan pada pertemuan ketiga, saya menjawab tentang sebutkan dan jelaskan prinsip pasar dalam Islam. Pada pertemuan keempat, saya menjawab pertanyaan tentang jelaskan beberapa strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. Selanjutnya pada pertemuan kelima yaitu saya menjawab tentang baca surah Al-Kahf ayat 18 dan apa isi kandungan dari ayat tersebut, serta apa kaitannya dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Dan pada pertemuan ke-6, saya menjawab tentang jelaskan definisi riset pasar dan mengapa manajemen perusahaan melakukan riset pasar. Selanjutnya, ada pun teori yang telah dijelaskan di dalam setiap pertemuan, yaitu yang pertama, surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Yang artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Isi kandungannya adalah selain berisikan perintah menerapkan sholat, Jumu'ah juga memerintahkan setiap umat Islam untuk berupaya atau memperagakan pekerjaan mencari rezeki sebagai karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini memerintahkan manusia untuk memperagakan keseimbangan selang kehidupan di dunia dan mempersiapkan untuk kehidupan setelah di dunia kelak. Caranya, selain selalu menerapkan ibadah ritual, juga aktif memperagakan pekerjaan memenuhi konsumsi. Selanjutnya, surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahral haram walal hadaya walal qalaida wala minal baital haram yabtaguna fadlan min rabbihim waridwana wa iza khalaltum fastadu wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal mudwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Yang artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu atau hewan-hewan kurban dan kalaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas atau kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Adapun isi kandungan surah Al-Maidah ayat 2 yaitu berisi larangan melanggar syiar-syiar Allah, baik secara khusus manasik haji maupun secara semua yang Allah haramkan. Dan larangan juga untuk melanggar kehormatan bulan haram. Dengan kata lain, harus menghormati dan mengakui keagungannya serta meninggalkan hal-hal yang Allah larang di masa itu. Misalnya berperang dan melakukan kezaliman. Bulan haram ini ada 4, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jangan pula mengganggu hadyu dan kalaid, yakni binatang yang dihadiahkan untuk Baitullah. Hubungan antara kedua surah ini dengan pemasaran yaitu
Ketika mendirikan sebuah perusahaan, haruslah orang tersebut mematuhi hukum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Islam. Dengan tidak melanggar peraturan, maka suatu pemasaran dapat berjalan dengan lancar dan tidak melakukan kecurangan. Dan lakukanlah sikap tolong-menolong, maka dari itu suatu pekerjaan akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, adapun konsep pemasaran Islam adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan values dari satu inisiator kepada stakeholders-nya dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad serta prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Secara umum, pemasaran Islami adalah strategi bisnis yang harus memayungi seluruh aktivitas dalam sebuah perusahaan, meliputi seluruh proses, menciptakan, menawarkan, pertukaran nilai dari seorang produsen atau suatu perusahaan. Selanjutnya, adapun konsep pemasaran Islam adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan values dari satu inisiator kepada stakeholders-nya dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad serta prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Secara umum, pemasaran Islami adalah strategi bisnis yang harus memayungi seluruh aktivitas dalam sebuah perusahaan, meliputi seluruh proses, menciptakan, menawarkan, pertukaran nilai dari seorang produsen atau suatu perusahaan. Perorangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian, surah yang berhubungan dengan pemasaran yaitu surah Al-Jumu'ah ayat 10 dan surah Al-Baqarah ayat 275. Adapun surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, agar kamu beruntung. Kemudian ada surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbatuhu syaitanu minal mas. Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatum min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya atau terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kedua surah ini sangat berhubungan dengan pemasaran. Seperti berdagang tidak boleh melakukan kecurangan, ketidakadilan antar pelanggan seperti melakukan riba dan lain sebagainya, karena Allah telah mengajarkan kita sebagai umat Islam untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam Islam maupun Al-Quran dan hadis. Dan Allah pada surah Al-Baqarah ayat 275, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Kemudian ada suatu pernyataan yaitu Islam sebagai jiwa dalam bisnis dan pemasaran. Saya sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Sebagai umat Islam, dalam melakukan usaha ataupun bisnis, kita sangatlah dituntut untuk melakukan suatu bisnis dengan syariat Islam, terutama dalam suatu pemasaran produk. Maka dari itu, peran Islam sangatlah dibutuhkan dalam suatu bisnis. Selanjutnya, ada surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin illa ajalim musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibum bil adl wala ya'bakatibun ayyaktuba kama allamahullahu falyaktub wal yumlilil ladzi alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbahu wa la yabhas minhu syai'a fa in kana allazi alaihil haqqu safihan aw da'ifan aw la yastati'u ayyumilla huwa falyumlil waliyuhu bil ad wastashhidu syahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada'i an tadilla ihdahuma fatuzakkira ihdahumal ukhra wala ya'basyuhada'u iza ma du'u wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih zalikum aqsatu indallahi wa aqwamul syahadahi wa adna alla tartabu illa antakuna tijaratan hadiratan tudiruna bainakum falaysa alaikum junahun alla taktubuha wa ashhidu idza tabayatum wala yudarra katibun wala syahida wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang tertentu, maksudnya untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seseorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya.
Jika yang beruntung itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar dan dipersaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil, dan janganlah kamu bosan menuliskannya. Untuk batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Adapun isi kandungan surah Al-Baqarah ayat 282, yaitu membicarakan orang mukmin yang melakukan transaksi jual beli barang dengan pembayaran kredit atau jual beli saham yang penyerahan kepada pembeli ditangguhkan terhadap batas waktu tertentu. Maka Allah pun memerintahkan agar menulis transaksi tersebut dengan menyebutkan hari, bulan, dan tahun pembayaran yang dijanjikan dengan sejelas-jelasnya. Selanjutnya ada surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu jatanibu kasiram minaz-zon inna ba'daz-zanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da yuhibbu ahadukum ayyakulalah ma'ahihi maitan faqarih tumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Tobat dan Maha Penyayang. Adapun isi kandungan pada surah Al-Hujurat ayat 12 yaitu menegaskan kepada kita untuk menghindari kecurigaan yang tidak berdasar. Kecurigaan merupakan pemikiran buruk tanpa dasar. Pemikiran buruk inilah yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam dosa besar. Jika dikaitkan dengan pemasaran yang dilakukan perusahaan, ketika ada persaingan di dalam pemasaran perusahaan, hendaklah jangan berprasangka buruk. Bersainglah dengan adil sesuai yang diajari Islam tanpa melakukan dosa. Hubungan kedua surah ini di dalam pemasaran adalah jika melakukan suatu transaksi jual beli, hendaknya pembayaran tersebut dilakukan secara kredit atau dalam batas waktu tertentu tanpa adanya membicarakan orang lain. Allah juga telah memerintahkan jika menulis transaksi tersebut dengan menyebutkan hari, bulan, dan tahun agar pembayaran tersebut dapat dilunasi dengan tepat waktu. Dan kita sebagai umat muslim hendaknya harus berprasangka baik.
Bersainglah secara adil sesuai yang diajari dalam Islam tanpa melakukan dosa dalam suatu kegiatan bertransaksi. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang maqasid syariah dalam pemasaran Islami, yaitu sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan values dari satu inisiator kepada stakeholders-nya, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad serta prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Selanjutnya ada penjelasan mengenai riba. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentasi tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada pinjaman. Riba dibedakan menjadi 4, yaitu riba fad, riba kad, riba nasiah, dan riba yad. Pertama, riba fad, yaitu pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi. Contohnya, ada 4 kilo beras yang kualitasnya baik, kemudian ditukar dengan 5 kilo beras yang kualitasnya buruk atau yang sudah berkutu. Yang kedua, riba kad adalah riba dalam utang piutang, yaitu dengan mengambil manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada penerima utang atau muqtarid. Contohnya, si A memberikan pinjaman dana kepada si B dengan jumlah 10.000 dan wajib mengembalikan pokok pinjaman dengan bunga sebesar 15.000 pada saat jatuh tempo, dan kelebihan dana pengembalian ini tidak jelas digunakan untuk apa. Yang ketiga, riba nasiah, yaitu apabila seseorang menghutangi uang dalam jumlah tertentu kepada seseorang dengan batas tertentu dengan syarat berbunga sebagai imbalan batas waktu yang diberikan tersebut. Contohnya, si A meminjam uang kepada si B sebesar 100.000 dengan jangka waktu atau tempo selama 2 bulan. Apabila pengembalian dilakukan lebih dari 2 bulan, maka cicilan pembayaran ditambah sebesar 1.000. Terakhir, riba yad adalah riba dalam jual beli atau yang terjadi dalam penukaran. Penukaran tersebut terjadi tanpa adanya kelebihan, namun salah satu pihak yang terlibat meninggalkan akad sebelum terjadi penyerahan barang atau harga. Contohnya, ada penjual mobil yang menawarkan barang 90 juta jika langsung dibayar tunai, namun jika dicicil harganya menjadi 95 juta. Kemudian, talaki rukban. Talaki rukban adalah pembelian barang dengan cara mencegat orang desa sebelum sampai di pasar, agar ia dapat membeli barang dengan harga murah. Selanjutnya, bai najasi atau rekayasa pasar dalam demand, yaitu bila seorang produsen atau pembeli menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual produk itu naik. Kemudian ada tadlis. Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Kemudian ada jual beli gharar. Jual beli gharar adalah jual beli atau akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kejelasan suatu barang baik dari sisi harga, kualitas, kuantitas maupun keberadaannya. Yang selanjutnya yaitu ihtikar. Ihtikar adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang pelaku ekonomi dengan menimbun suatu barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat kesusahan orang lain. Peran pemasaran dalam Islam sebenarnya tidak jauh berbeda dengan peran pemasaran pada umumnya. Yang membedakan hanyalah prinsip dalam Islam dan tujuan akan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam pemasaran Islam. Pentingnya pasaran sebagai terjadinya jual beli bukan hanya dilihat dari fungsinya secara fisik, melainkan perlu memperhatikan aturan dan norma yang berlaku. Terkait dengan fungsinya, pasar menjadi tempat yang rentan terjadinya kecurangan dan ketidakadilan yang dapat menzalimi pihak lain.
Untuk itu, perlu adanya syariat terkait dengan pembentukan harga dan terjadinya transaksi di pasar untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan strategi pemasaran, yaitu yang pertama, segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan sebuah dasar yang digunakan untuk mengetahui beberapa segmen yang berbeda dalam pasar. Dalam setiap segmen terdapat berbagai pembeli yang memiliki kebutuhan. Yang kedua, penentuan posisi pasar, maksudnya penentuan posisi pasar atau market positioning. Perusahaan berusaha memilih pola konsentrasi pasar khusus yang dapat memberikan kesempatan maksimal untuk mencapai tujuan pelopor. Yang ketiga, strategi memasuki pasar atau market entry strategy. Ada beberapa cara yang ditempuh perusahaan untuk memasuki segmen pasar yang dituju, antara lain memasuki pasar dengan pembeli perusahaan lain, memasuki pasar dengan berkembang sendiri, memasuki pasar melalui kerjasama dengan perusahaan lain, dan yang keempat yaitu strategi marketing atau mix strategi. Mix strategi ini merupakan kombinasi dari 4 variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi. Strategi penentuan waktu atau timing strategi. Apabila perusahaan telah menemukan kesempatan yang baik, menetapkan tujuan, dan mengembangkan suatu strategi pemasaran, bukan berarti bahwa perusahaan tersebut dapat segera beroperasi. Pengkajian peluang pertumbuhan dapat dilakukan dengan perencanaan bisnis, penyusunan, dan penghilang bisnis lama. Selanjutnya, tabayun juga memiliki arti, yaitu mencari kejelasan tentang sesuatu masalah hingga jelas dan benar keadaannya. Secara istilah adalah meneliti dan menyeleksi berita, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan masalah, baik dalam hal hukum, kebijakan, dan sebagainya, hingga jelas dan benar permasalahannya. Tabayun sangat penting untuk ditanamkan karena ketika menerima sebuah informasi harus mencari kebenarannya terlebih dahulu agar tidak menimbulkan fitnah dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Di dalam Al-Quran ada surah yang menjelaskan tentang tabayun, yaitu Quran Surah Al-Isra ayat 36 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqafu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula, yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Adapun isi kandungannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tuntutan bahwa manusia dilarang untuk mengatakan sesuatu apapun yang tidak mengetahui atau mempunyai pengetahuan tentang itu. Tidak semua yang terdengar di telinga terlintas di benak pikiran, dan semua yang sampai kepada kita harus kita terima, apalagi sesuatu yang tidak jelas kebenarannya, karena semua yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawabannya. Selanjutnya, saya akan membacakan surah An-Nisa ayat 94 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza darabatum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqaliya ilaikumussalama lastamu minah tabtaghuna aradal hayatid dunya fa indallahi maghanimu katsirah kadzalika
kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi atau berperang di jalan Allah, maka telitilah atau carilah keterangan. Dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang yang beriman. Lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia. Padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu. Lalu Allah memberikan nikmatnya kepadamu. Maka telitilah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Kandungan dari surah An-Nisa ayat 94 ini adalah Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar mengadakan penelitian lebih dahulu sebelum membunuh seseorang yang dianggapnya musuh, agar jangan sampai membunuh seseorang yang telah menganut agama Islam, apalagi jika pembunuh itu dilakukan hanya karena keinginan untuk memiliki harta bendanya. Kandungan dari surah An-Nisa ayat 94 ini adalah Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar mengadakan penelitian lebih dahulu sebelum membunuh seseorang yang dianggapnya musuh, agar jangan sampai membunuh seseorang yang telah menganut agama Islam, apalagi jika pembunuh itu dilakukan hanya karena keinginan untuk memiliki harta bendanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan bahwa orang-orang mukmin tidak boleh berbuat demikian, sebab Ia telah menyediakan rahmat yang banyak bagi orang-orang yang beriman kepadanya dan mematuhi segala ketentuan-ketentuannya. Sesudah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan pula kepada orang mukmin bahwa mereka pun dulunya pada waktu mereka mula-mula memeluk agama Islam menyembunyikan imannya, tetapi mereka mengucapkan salam, Assalamualaikum, bila berjumpa dengan orang mukmin yang telah atau lebih dahulu memeluk agama Islam. Dan dengan demikian, mereka mengharapkan keamanan diri, keluarga, dan harta benda dari kaum muslimin yang telah masuk Islam lebih dahulu. Apabila mereka dulunya telah berbuat demikian dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keamanan yang mereka inginkan itu, maka sewajarnya pula lah mereka menghormati orang-orang yang berbuat semacam itu terhadap mereka dan tidak tergesa-gesa menuduh seseorang sebagai musuh Islam, lalu membunuhnya dan merampas harta bendanya pada akhir ayat ini. Pada akhir ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan bahwa Dia senantiasa mengetahui segala perbuatan hambanya dan Dia akan memberinya balasan yang setimpal, baik atau buruk. Selanjutnya, riset pemasaran dalam Islam, yaitu riset yang sangat penting karena ini digunakan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara sistematis, sehingga dapat digunakan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan di bidang pemasaran barang dan jasa. Jika saya memiliki sebuah perusahaan, kemudian saya membangun sebuah perusahaan saya dengan nilai kepuasan pelanggan, seperti memahami kebutuhan pelanggan saya terlebih dahulu. Lalu saya akan melakukan promosi dan kegiatan komunikasi pemasaran dan menerapkan prinsip-prinsip syariah ke dalam bisnis saya. Dan juga saya akan menerapkan sikap yang lemah lembut dalam melayani pelanggan agar pelanggan yang datang ke perusahaan saya akan merasa puas karena mendapatkan kebutuhan yang diinginkannya dengan kualitas yang baik. Dan bukan hanya itu, saya juga akan melakukan suatu inovasi dan strategi pemasaran mutu total, menerapkan sistem promosi dan iklan melalui gambar, kata-kata, referensi, serta mengenali siapa pelanggan saya dan juga mencari tahu apa yang membuat perusahaan saya dan perusahaan lainnya berbeda dan nilai apa yang diberikan kepada pelanggannya. Adapun surah yang terkait dengan membangun nilai kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan dalam Islam antara lain Quran Surah Al-Furqan ayat 23 yang berbunyi,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Yang artinya, dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu atau bagaikan debu yang berterbangan. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan sebab kemalangan dan kerugian orang kafir. Allah akan memperlihatkan segala perbuatan yang mereka anggap baik yang pernah dikerjakan selama hidup di dunia, seperti silaturahmi, menolong orang yang menderita, memberikan derma untuk meringankan bencana alam, memberi bantuan kepada rumah sakit, dan yatim piatu. Sebanyak apapun kebaikan mereka tidak akan memperoleh imbalan apapun di sisi Allah. Mereka hanya memandang kebaikan itu tanpa mengambil manfaatnya sedikit pun. Kebaikan mereka itu lalu dijadikan Allah bagaikan debu yang berterbangan di angkasa karena tidak dilandasi iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang mereka rasakan sebagai akibat kekafiran dan kesombongan mereka. Selanjutnya, Quran Surah An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Surah ini menceritakan tentang nikmat Allah kepada manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Adil. Dia tidak memerintahkan sesuatu tanpa membekalinya dengan seperangkat kemampuan penunjang tugas yang diberikannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak mengangkat seorang khalifah pemakmur, menciptakannya dalam sebaik-baik bentuk yang unik tapi lemah, dan memberitahu manusia bahwa tugasnya untuk beribadah. Terakhir, surah Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabaqumul jahiluna qalu salama. Yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Isi kandungan surah ini adalah bahwa ayat ini menjelaskan orang-orang yang rendah hatinya akan disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mendapatkan curahan rahmat dan ampunan rezekinya dilapangkan dan kehidupannya tentram serta sejahtera. Adapun hubungannya adalah bahwa sikap rendah hati atau murah hati kepada pelanggan akan menciptakan kepuasan terhadap pelanggan dan juga akan membuat para pelanggan merasa senang. Selain itu, sikap ini adalah merupakan indikator kedalaman iman seseorang. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya tahu sangat banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi atau ada salah kata. Saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada semua penonton video tugas saya, terutama kepada dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Saya berharap materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda semua. Saya akhiri video ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.